Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama itu kepala sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini dalam komunitas praktisi yang pertama yaitu sosialisasi budaya positif, dan di sini sebentar saya akan memaparkan tentang budaya-budaya positif yang bisa kita implementasikan di kelas atau di lingkungan sekolah. Dan ada pun tentang materi tadi yang dibawakan oleh Pak Umar, saya rasa ini saling berkaitan ya tentang literasi. Biar mempersingkat waktu, saya akan yang pertama di sini yang saya bahas tentang budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan 6, restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya akan bahas di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya perjelas dulu bahwa di sini disiplin positif adalah pendekatan. Artinya kita adakan pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati dan komunikasi yang baik. Saya rasa ini pendekatan yang perlu kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, terutama siswa kita. Jadi di sini begitu ya. Jadi yang pertama itu pentingnya disiplin positif dalam pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran lebih efektif. Jadi di sini anak-anak yang dikenai disiplin positif cenderung lebih terbuka. Jadi untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Jadi ketika anak-anak kita perhatikan, saya rasa pembelajaran lebih efektif dalam kelas. Dan yang kedua yaitu pengembangan empati. Jadi di sini melalui disiplin positif, individu belajar untuk memahami perasaan orang lain, sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga itu pembentukan karakter yang kuat. Saya rasa juga ini sangat penting ini, karena di sini membantu membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat menghormati antar sesama. Dan yang keempat itu pencegahan perilaku negatif. Saya rasa di sini
setiap individu lebih mungkin menghindari perilaku-perilaku negatif, terutama dalam kelas, karena biasanya anak-anak sering apalagi ya, membuat sesuatu yang mengganggu temannya. Nah, jadi dengan menggunakan disiplin positif, saya rasa pembelajaran yang kita impikan dalam kelas, saya rasa insya Allah bisa efektif. Dan yang kedua yaitu pentingnya nilai-nilai kebajikan universal. Ada di sini pedoman moral, penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman tentang kebaikan, pengembangan karakter yang holistik. Nah, jadi saya rasa di sini tugas sebagai pendidik yaitu memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama di sini teori motivasi. Jadi di sini ada 3 perilaku manusia. Jadi ada 3 perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang itu siswa menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, jadi akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul, dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Nah, jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, di luar ya. Jadi itu tadi yang pertama. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di sini kadang siswa itu membuat sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, jadi di sini satu tingkat dari motivasi yang pertama. Nah, jadi di sini orang perilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Motivasinya ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, jadi kadang anak-anak itu apa saya perbuat ini supaya bapak guruku memberikan saya penghargaan. Ya, sebentar lebih lagi yang ini ya penjelasannya ini. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini bermotivasi yaitu membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal ya, dari bukan eksternal, dari dalam dirinya. Di sini ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, saya rasa itu dari 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua ini juga sangat penting, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama itu hukuman dan penghargaan. Nah, jadi ini perlu dibahas lebih detail ini karena saya rasa ini demi perkembangan ke depannya. Jadi itu hukuman dan penghargaan hampir sama, ya. Karena hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau penghargaan itu kan biasanya kita, baru saya juga sadar sekarang, karena biasanya kita dulu setelah pembagian rapor kita kasih nilai, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, kan sekarang itu di kurikulum sudah dihilangkan. Nah, karena ini kita antisipasi ini yang namanya penghargaan, karena biasanya anak-anak itu nasiksa dirinya, karena misalnya kita kasih ranking 1, dia itu selalu berusaha untuk mempertahankan. Dan kemudian ini yang tidak, biasanya itu jangan lupa guru deh, karena ada temanku yang lebih pintar dari saya, begini ranking 1 terus. Dan yang kedua ini tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu, dia itu ingat itu sampai tua, artinya jangka panjang. Nah, saya rasa ibu teman-teman, saya rasa masih ingat itu waktu kita SMP, pasti mengingat itu yang mana gurunya sudah memukul saya atau biasa
menarik telinga saya. Saya rasa masih ingat. Saya terus terang, saya masih ingat waktu kelas 4, saya pernah dicuri telinga saya sampai berdarah. Saya masih ingat itu orangnya. Bahkan saya setiap hari saya lihat. Masalahnya, artinya kita masih simpan itu kekecewaan lah. Kekecewaan. Jadi saya harap ini teman-teman, marilah kita berusaha saling berkomunikasi, saling berkolaborasi lah. Ini untuk menghindari yang namanya hukuman. Karena kalau masalah hukuman ini yang pernah saya lakukan, kayaknya saya yang paling galak di sini di sekolah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mempertahankan ini, tidak lagi mencoba menghukum anak dengan kekerasan. Karena kita bawa diri sendiri, bahwa biasanya kalau kita menghukum anak itu memang, tapi dia itu sampai dewasa itu dia pasti ingat. Dan yang ketiga di sini, murid atau anak akan tersakiti. Itu sudah jelas itu. Dan yang keempat itu, anak membenci peraturan. Jadi kalau kita bikin peraturan harus begini, artinya kalau dia sudah melanggar kita kasih hukuman, pasti dia membenci peraturan. Jadi di sini yang keempat, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering kita dapatkan. Jadi walaupun kita sudah tahu anak itu sudah bersalah, tapi kalau kita sudah panggil di kelas atau kita hadapi, pasti dia sembunyi karena takut sama hukuman. Jadi dia belajar menyembunyikan kesalahannya. Yang satu itu tentang konsekuensi. Jadi beda itu hukuman sama konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Sama dengan hukuman, tapi beda cara menanganinya ini. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya ada contoh ya, misalnya ada anak melanggar di sini, misalnya bapak gurunya menyimpan kopi di meja, dia tumpah. Artinya konsekuensinya itu kita berikan, nanti pergi cari lap baru kita bersihkan. Jadi walaupun anak-anak itu merasa bersalah, tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek dia itu tidak ingat sampai, artinya sampai dewasa dia tidak mengingat, karena bukan pada posisi penghukum. Jadi yang ketiga itu, murid dibuat tidak nyaman. Yang keempat itu, murid menghormati peraturan. Dan yang keempat, murid atau anak belajar taat. Sekarang di sini kalau restitusi. Jadi kita masuk ke restitusi. Jadi di sini restitusi merupakan pilihan. Artinya ini pendekatan, ya, pendekatan yang kita bisa ambil. Jadi dua itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tiga, murid atau anak mendapatkan penguatan. 4, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan kelima yaitu murid atau anak belajar. Jadi di sini artinya ini pendekatan restitusi. Artinya kita menghadapi siswa itu, kita berikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa penyebabnya sehingga bisa melakukan begini, peraturan kelas apa yang kita langgar, apakah masih bisa diperbaiki ke depannya. Saya kira ini tentang restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi saya rasa di sini Bapak Guru harus sekarang mulai kayak tadi membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi di sini keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua itu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus positif semua, artinya tidak ada kata-kata negatif.
Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya rasa kegiatan komunitas praktisi berikutnya bisa kita kolaborasi bersama, apa-apa yang bisa kita buat tentang keyakinan kelas masing-masing kelasnya. Nanti insya Allah kita buat jadwal kembali seperti yang tadi saya buat di kelas 4, tapi itu masih bisa direvisi. Kita kasih duluannya, biasanya nggak mau nempel, ya? Nggak mau nempel kalau di papan tulis. Hah? Pardon. Lagi mana nih? Yang kemarin itu kan selalu sakit dulu. Oke, mulai dari sini lah, ke atas. Sini. Sini. Iya, pintar. Siapa lagi? Tina. Nah, sini. Oke, siapa lagi? Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, silakan Mardan. Oke. 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 Silakan. Dua-nya. Ya, oke. Apa lagi? Oke, jadi ini semua sudah kita tulis kesepakatan kelas ya. Begitu, siapa yang bisa baca? Satu-satu. Gina dulu, Gina. Baca nak. Sini naik di sini nak. Ya.
Ya, Antina. Ah, siapa namanya? Sebut dulu namanya. Sini, sebelah sini, sebelah sana. Siapa namanya? Fauzia. Fauzia. Ya, ini siapa? Rina. Tidak boleh main di dalam Kelas. tidak boleh duduk di meja, Tidak. tidak boleh lempar penghapus di dalam kelas. Nah, jadi siapa? Arina itu tidak boleh main di dalam kelas, tidak boleh duduk di meja, tidak boleh lempar penghapus di dalam kelas. Oke, silakan yang kedua siapa lagi nak? Gina, Nurfadia. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar, tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek, dan tidak boleh keluar masuk dari kelas. Oke, itu Gina. Tidak boleh mengganggu teman yang sering belajar. Jadi tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek. Siapa yang sering menyontek? Laki-laki. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada di sini suka menyontek. Nah, jadi tidak boleh keluar masuk dari kelas. Jadi kalau mau keluar harus minta izin. Oke. Sekarang Fauzia. Murid berisik di dalam kelas, murid tidak nakal. nakal. Oke. Sufiani lagi. Tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman saat belajar, tidak boleh berisik. Iya. Nah, saya. Oke, makasih. Saya membacakan ini. Fardan, ya. Nah, kalau Fardan tidak boleh berisik di dalam kelas karena mengganggu kelas lain. Tidak boleh menulis di atas meja. Ini juga. Yang ketiga tidak boleh bermain di dalam kelas. Dan keempat tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kalau Faiz tidak boleh keluar masuk di kelas kecuali keluar main. Bagus sekali. Kalau belum keluar main, tidak boleh. Kecuali kalau mau ke kamar mandi atau kamar kecil harus minta izin sama gurunya atau wali kelasnya atau ketua kelasnya ya. Tidak boleh menyontek. Bagus. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Di sini satu, Fian, dilarang berisik di kelas. Tidak bermain di kelas, tidak menduduki meja, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. 5. Mematuhi perintah bapak dan ibu guru. Fauzan, dilarang berisik di dalam kelas, dilarang duduk di meja, tidak boleh main di dalam kelas, dilarang menyontek ya, dan dilarang dilarang berkelahi ya. Oke, kalau hilang tidak boleh memainkan benda pribadi kelas. Jangan berisik di kelas. Memanut tidak boleh berisik di dalam kelas. Tidak boleh meminta uang ke teman. Memanut. Ini Ryan. Dilarang bertengkar. Siapa ini? Amelia. Oke, tidak boleh bicara saat belajar. Kalau Ilmi, tata tertib tidak boleh keluar masuk dalam kelas, dilarang cerita saat guru belajar. Jadi selanjutnya anak sekalian kita jadikan ini kalimat positif ya. Ini semua. Misalnya ini, tidak boleh main di dalam kelas. Apa kira-kira kalimat positifnya? Ya.
Misalnya kata positifnya mematuhi aturan yang ada ya. Kalau ini dilarang ribut, saling menghargai. Jadi kita saling menghargai ya, karena biasanya temannya mengerjakan soal kita ribut, jadi temannya hilang konsentrasinya ya. Jadi harus saling menghargai. Oke. Ada tadi mana tadi yang melempar penghapus? Yang mana? Arina, mana Arina? Ini tidak boleh lempar penghapus. Artinya kita harus menjaga benda-benda yang di dalam kelas. Artinya kalian positifnya itu menjaga benda-benda atau alat yang ada di kelas. Jangan kayak begini kita robe-robe ya, atau menulis di tembok. Ya. Itu artinya tidak menjaga benda-benda yang ada di kelas kita. Misalnya mengacak isi lemari. Jadi mestinya itu kalau sudah dipakai buku harus disusun rapi ya. Jadi kalau kita pembelajaran berikutnya mudah lagi kita ambil ya. Jadi memudahkan kita ambil. Oke. Jadi Bapak Guru akan membuatkan poster keyakinan kelas. Jadi sebentar kita pasang di depannya. Oke. Jadi siapa yang mau bertanya? Kira-kira siapa yang mau bertanya tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Siapa nak? Siapa yang mau bertanya? Oke? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Jadi kesepakatan kelas itu artinya guru dan siswa murid saling berkolaborasi membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Jadi murid sudah mengetahui, ini aturan yang saya harus patuhi. Ini pelanggaran, tidak boleh saya lakukan. Jadi misalnya bekerja kelompok, masing-masing harus mempunyai tugas masing-masing. Jangan itu terus semuanya, ya. Misalnya ada jadi membawa materi, ada yang bertanya, ada yang membuat pertanyaan, ya. Jadi kita berkolaborasi ya. Jadi misalnya bertanya, kita harus semua aktif dalam pembelajaran. Harus meningkatkan percaya diri, ya. Jadi harus berani tampil di depannya. Kalau disuruh sama gurunya, jangan malu-malu, ya. Kita belajar main di depan kelas, kemudian memimpin teman-temannya. Kayak Pian tadi tuh, memimpin teman-teman untuk membacakan doa. Insya Allah pertemuan berikutnya, saya lagi mau dari perempuan yang memimpin doa, ya. Daripada yang di atas menghukum sama pembuat merasa bersalah. Jadi kayak teman itu siswa yang biasa kita lakukan sering ngobrol-ngobrol begitu, bercanda-bercanda sama anak-anak. Saya rasa perlu juga dibatasi. Kalau di sini yang keempat itu posisi pemantau. Posisi pemantau, jadi di sini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang kayak tadi ya, jadi kita setiap artinya kita memantau saja siswa. Ketika ada melakukan sesuatu, artinya kita menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan pada hukuman. Dan ini yang paling tinggi ini sebagai manajer. Saya rasa ketika guru atau teman-teman sejawat, ketika kita sebagai manajer, nah di sini saya rasa ini posisi yang paling tinggi yang harus sebenarnya digunakan sekarang. Kalau memang misalnya kita tidak bisa pada manajer, bisa turun ke pemantau sedikit, tapi jangan turun ke teman pembuat masalah atau penghukum. Nah kalau bisa turun satu tingkat saja pemantau, tapi kalau bisa bertahan di posisi manajer. Jadi di sini posisi terakhir. Jadi di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi ini posisi tertinggi sebagai manajer. Jadi segala sesuatu setelah kita menghadapi siswa yang bermasalah, ketika kita sebagai posisi manajer, saya rasa kita bersama siswa itu mencari solusi bagaimana kedepannya, apa yang perlu kita ambil supaya permasalahan itu cepat terselesaikan. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi di sini ada gambar ya. Jadi segitiga restitusi namanya ini. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi yang seperti itu aksi nyata yang sudah saya buat. Misalnya di sini belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Selamat siang, Adam. Selamat siang, Pak. Adam, tadi wali kelasnya melapor sama saya bahwa kamu berkelahi sama si Haikal ya? Apa itu betul? Iya, Pak. Soalnya Haikal merobek buku saya, dan tentunya saya marah dan tidak bisa menahan emosi, karena kalau pulang ke rumah pasti saya dimarahi sama ibu. Oh begitu, wajarlah kalau ada marah dan tidak bisa menahan emosi. Kalau Bapak Guru berada pada posisi Adam, pasti Bapak Guru akan melakukannya yang sama. Jadi, apa yang kamu lakukan terhadap Haikal, Adam? Saya berkelahi, Pak, dan
saja si Haikal. Waduh. Oh, baiklah. Nah, sekarang Anda coba pikirkan. Apakah tindakan kamu itu mencerminkan hal yang baik dan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dan sepakati bersama? Tentunya tidak mencerminkan hal yang baik, Pak, dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, untuk itu saya mau tanya Adam dulu. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Adam? Saling menghargai dan menghormati sesama teman dan menyelesaikan masalah tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain, Pak. Nah, betul sekali Adam. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, serta menyelesaikan masalah dengan sikap positif dan tentunya akan memberikan dampak yang positif pula tanpa ada yang dirugikan. Untuk itu Adam, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia, Pak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kira-kira masalah ini? Saya harus lebih sabar dan berusaha menahan emosi, Pak, dan melaporkan kepada Bapak Ibu guru jika ada masalah yang terjadi lagi. Nah, bagus sekali Adam. Nah, jadi saya rasa tindakan kamu sudah benar. Jika ada masalah, harus cepat melapor kepada Bapak atau Ibu guru, biar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama tanpa harus main hakim sendiri. Untuk itu Adam boleh kembali ke kelasnya dan mengikuti pembelajaran. Dan sebentar jika sudah istirahat, kamu harus meminta maaf kepada Haikal ya. Kasih, Pak. Nah, sama-sama. Untuk itu silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam, kelas 6 SD 163 Lempangan. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru, di mana saya belajar untuk bisa mengendalikan diri dalam berbuat sesuatu yang bisa merugikan diri dan orang lain, dan harus saling menghargai dan menghormati sesama teman ataupun Bapak Guru di sekolah. Semoga ke depan lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aisyah. Siang, Pak. Aisyah, Bapak Guru kok perhatikan akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah ya? Iya, Pak. Saya sering tidak masuk sekolah. Jadi kalau kita sering tidak ke sekolah, apakah itu suatu pelanggaran atau bukan ya? Iya, Pak. Nah, jadi begini Aisyah ya. Jadi kita itu berbuat pelanggaran atau kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kita sebagai manusia tentunya sudah berbuat kesalahan dan pelanggaran. Ya kan, tetapi Aisyah, kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat sehingga tidak terulang lagi. Nah, untuk itu Aisyah, kira-kira bagaimana menurutnya, apakah sudah mau memperbaiki kesalahannya atau pelanggaran yang sering kita lakukan, yaitu malas ke sekolah? Iya, Pak. Saya siap memperbaiki kesalahan dan pelanggaran saya.
Oke lah, jadi untuk itu kita harus belajar bersama dan mencari solusinya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu Aisyah, malas ke sekolah karena ada sesuatu atau bagaimana ya? Sering nonton Pak sampai larut malam, jadi sering bangun terlambat. Oh begitu. Jadi Aisyah sudah mengetahui juga ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apakah ini dilanggar atau bagaimana? Iya sudah Pak, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Nah, baiklah Aisyah, menurut kamu itu disikap disiplin dan bertanggung jawab penting sekali atau bagaimana? Penting Pak, karena disiplin dan bertanggung jawab kita dapat mentaati peraturan yang ada, menghargai waktu dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan. Nah, betul sekali ya saya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi ya. Iya Pak, saya minta maaf dan saya sudah menyesal sering malas ke sekolah dan tidak mengikuti pembelajaran di kelas sehingga banyak ketinggalan pembelajaran. Nah, baiklah. Kira-kira Aisyah, apa yang kamu lakukan sehingga bisa rajin lagi ke sekolah? Saya harus cepat tidur Pak dan tidak menonton lagi sampai larut malam. Nah, bagus sekali Aisyah. Nah, jadi Bapak Guru juga akan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu di rumah. Nah, biar bisa mengingatkan Aisyah untuk rajin ke sekolah. Nah, jadi untuk kita Aisyah, semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya ya. Nah, rajin ke sekolah. Nah, kemudian cepat tidur dan cepat bangun. Nah, untuk itu Aisyah bisa kembali duduk dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kembali ke tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah kelas 4 berterima kasih kepada Bapak Guru karena telah memberi nasihat kepada saya tentang kedisiplinan karena saya malas sekolah. Dan saya berjanji untuk selalu rajin ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dan mengejar ketertinggalan. Nah, jadi di sini ketika kita sebagai manajer, misalnya ada siswa sering terlambat atau tidak masuk kelas, artinya kita temani berdiskusi lah. Nah, misalnya kenapa terlambat? Misalnya bilang saya terlambat bangun Pak, soalnya tadi malam main HP terus sama nonton sampai larut malam. Oh jadi apa yang kita buat itu melanggar atau tidak? Bilang melanggar Pak karena saya terlambat bangun dan lambat ke sekolah sehingga pembelajaran saya banyak ketinggalan. Jadi misalnya kita lagi bertanya sebagai posisi manajer bahwa kesepakatan kelas apa yang kita langgar sehingga kita lambat ke sekolah. Kalau kita lambat ke sekolah, nah artinya bisa menjawab itu, bilang saya melanggar kedisiplinan Pak. Bilang oh ya baguslah kalau kamu sudah mengetahui pelanggaran atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Artinya begitu, bagaimana kita menemukan solusinya supaya anak-anak ini bisa rajin lagi ke sekolah. Nah, artinya kita bisa juga berkoordinasi dengan orang tuanya apabila menemukan siswa yang jarang ke sekolah atau tidak pernah ke sekolah. Artinya apa sebenarnya penyebabnya sehingga dia lambat ke sekolah atau jarang ke sekolah. Nah, bisa saja kan anak-anak sekarang biasanya main HP terus sampai tengah larut malam atau menonton atau ada biasa ke pengantin. Nah, itu biasa yang kasih lambat ke sekolah. Jadi kedepannya kita harus bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya
untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa ini materi-materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan ke kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan kesimpulan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Herlan. Jadi penyampaian Pak Herlan mengenai budaya keyakinan kelas kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah, ini merupakan materi Pak Herlan di program guru penggerak. Jadi ini termasuk aksi nyata dari Pak Herlan. Jadi ini sangat penting juga kita lakukan di kelas, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ya pembuatan kesepakatan kelas di mana untuk mendisiplinkan siswa kita. Ya misalnya ada siswa kita yang masih sering terlambat, dia masih kurang di dalam hal membaca. Kemudian banyak hal-hal yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa kesepakatan yang bisa kita buat di dalam kelas, itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi caranya dengan membuat kesepakatan dengan siswa kita. Jadi bukan kita yang memberi aturan kepada siswa kita, yang dulunya kita yang sebagai seorang guru memberi aturan bahwa datang Ki pagi-pagi sekali, harus Ki mengerjakan tugas, sebelum pulang harus selesai. Tapi kita memberi peluang kepada siswa kita untuk membuat suatu kesepakatan apa-apa yang akan kita lakukan di dalam kelas kita, baik mengenai kedisiplinan maupun pembelajaran yang bisa mengefektifkan pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin Pak Herlan bisa atau mungkin bisa Bapak Ibu melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Herlan nantinya di kelas berapa kasihan Pak Herlan? Ya di kelas 4 mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana contohnya. Kalau ada videonya nanti mungkin Pak Herlan bisa perlihatkan kepada teman, dan mungkin bisa dilihat juga di YouTube. Di situ ada di aksi nyata mengenai budaya positif, yang saya angkat juga di situ mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kita menuntun siswa bagaimana kesepakatannya, apa keinginan mereka. Misalnya ada yang memilih bahwa datang Ibu sebelum pukul 7.30, ya itu ya artinya apa-apalah yang mereka inginkan itu kemudian disepakati bersama. Mungkin ada apa lagi kayak pemilihan apa bisa
tempel-tempel. Oh ini dulu, ini pilihan saya. Sebentar kalau ada yang sama, itu bisa disepakati bahwa oh ini dari misalnya ini hal positifnya barangkali. Kata-kata positif di situ yang dimunculkan Bapak Ibu di kesepakatan kelasnya. Ya, jadi mungkin hanya itu yang saya bisa tambahkan mengenai budaya positif. Kemudian mungkin itu berkaitan juga dengan program literasi. Jadi itu bisa masuk ke program literasi di kelas. Kemudian tambahan juga Bapak Ibu bisa menambahkan tempelan-tempelan atau apakah yang bisa dibaca oleh siswa kita atau bisa dilihat seperti itu tadi, bahwa literasi bukan hanya membaca atau menulis. Jadi ada berupa gambar lah, ya seperti itu Bapak Ibu ya, berupa kode-kode. Oh ini yang ditujukan, berarti siswa kita bisa memahami bahwa oh ini tujuan dari gambar ini maksud dari gambar ini. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya mengharap bahwa di kelas Bapak Ibu mungkin bisa ditambahkanlah gambar-gambar, kemudian didokumentasikan. Itu yang saya himbau selalu, bahwa dokumentasinya sangat perlu. Dan adapun kalau butuh sesuatu, mungkin bisa disampaikan mengenai kebutuhan tadi kelas, pembuatan sudut baca atau apalah, nanti kita berkolaborasi bagaimana supaya kelas kita bisa lebih cantik lagi Bapak Ibu ya. Apakah perlu dicek atau bagaimana? Oh ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, minta tolong ada chat yang sudah saya siapkan, mungkin yang sangat perlu dulu di bagian pagar Bapak Ibu. Tolong kesediaannya diatur saja waktunya kapan. Kalaupun untuk kebutuhan di kelas mungkin bisa disampaikan, ataupun ada yang sudah dibeli dicatat saja dulu barangkali, karena belum ada anggaran Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya mungkin kita adakan bincang-bincang santai saja pada saat anak-anak istirahat, karena Bintek mengenai literasi ini sangat banyak pembahasannya Bapak Ibu. Jadi kita bahas bertahap sambil kita menyelesaikan apa yang perlu kita laporkan nantinya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan waktu dari Bapak Ibu untuk hadir di acara sosialisasi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.